Diambil dari Mazmur 52 ayat Mazmur 1. 52, Mazmur 53, dan dari 2 Timotius 2. 2 Timotius 2. Terima kasih, Bester. Untuk Mazmur 52 dan 53 mohon bantuan Ibu Nerliana yang akan membacakannya. Oh, kok 2 Timotius 2, Pak? Sorry, Pak. 2 Timotius 3, Pak. 2 Timotius 3. Ya. 2 Timotius 3, baik, Bester. Ya. Ibu Nerliana mohon bacakan 2 pasal karena ayatnya nggak panjang-panjang. Nanti Ibu Sarma membacakan yang 2 Timotius 3. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Agus. Salam Pak Agus. Shalom Ibu. Salam Pastor Paul. Salam Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 52 ayat 1 sampai 11 dan Mazmur 53 ayat 1 sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg, orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau, penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Selah. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan. Hai, lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri. Orang-orang hidup. Selah. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti makan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka.
Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Demikian. Terima kasih Ibu Nurliana. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman yang dikutip dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah aku derita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ibu Nurliana dan Ibu Sarma. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Bapak Ibu yang ada di YouTube maupun di Zoom, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang setia, ya, dan bagi orang-orang yang hidupnya selalu hidup dalam kasih, karena di dalam iman itu ada kata setia, ya, faithful, endure, ya, faithful, endure. Banyak orang-orang yang tidak setia, ya. Saya tidak berkata bahwa Anda harus bekerja di satu perusahaan seumur hidup, ya, kayak TNI itu seumur hidup sudah mau jadi TNI. Saya TNI mau jadi tentara nasional Indonesia. Besok saya mau jadi tentara Amerika, boleh nggak? Wah ya, bisa ditembak, saudara. Disersi namanya, pengkhianat itu nggak boleh. Tapi kalau Anda kerja di kantor, hari ini saya kerja di kerja di Pepsodent, besok saya kerja di Colgate, ya boleh-boleh saja. Itu bukan nggak setia namanya. Ya. Kalau hari ini istrinya namanya Tati, ya, terus Tati masih hidup, terus kawin lagi sama Tuti, itu namanya nggak setia itu, saudara.
Ya, ada perjanjian yang seumur hidup. Ada perjanjian yang dibatasi oleh tertentu. Nah, tetapi selama di dalam masa perjanjian itu, ya, janganlah kita berkhianat, janganlah kita mencelakakan atau mempersulit orang yang ada perjanjian sama kita. Tetapi ya, bahkan ketika Anda sudah nggak ada perjanjian dengan orang itu pun jangan dipersulit, saudara. Ya, kalau kamu mempersulit jalannya orang lain, hidupmu akan dipersulit. Saya enggak. Wah, ini saya sudah ngalamin, saudara. Mengapa hidup saya mudah? Bukan hidupnya sulit. Saya banyak lihat orang hidupnya sulit. Ya, kenapa banyak orang pokoknya selalu menemui kesulitan dalam hidupnya. Saya sulitnya dibikin sendiri, saudara. Ya, karena saya terlalu berani. Tetapi di dalam semua kesulitan yang saya hadapi, saya selalu menemukan kemudahan. Ya, bahasa kerennya dispensasi, saudara. Saya sudah nyaris mau mati, ada dispensasi. Nyaris mau dihukum, ada dispensasi. Sudah di masalah hukum, ya bisa lolos. Pokoknya ada dispensasi. Ya, udah kolaps, ya ada dispensasi. Selalu ada. Makanya orang bilang saya ini orang yang beruntung, saudara. Ya, saya ini orang sampai pegang kupingnya, pegang tangannya, pegang apa. Oh, ini kamu memang orang yang beruntung. Oh, ada. Bukan karena tangannya, kupingnya, hidungnya segala. Memang muka saya duapan, saudara. Mengapa muka saya duapan? Karena saya tidak suka mengeluh. Enggak suka muncis-muncis, saudara. Saya kalau selesai hari itu selesai. Ya, orang kalau jediar sama saya selesai hari itu saya selesai. Orangnya masih sakit hati, saya udah embuh. Ya karepmu salah sendiri. Orang mau nyimpen di hati, ya kan. Barang busuk kamu simpan, karepmu. Ya tapi kan tidak semua orang seperti Pak. Oh, teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Oh, saya ini pemusik ya. Seniman itu selalu orang melankolis. Orang melankolis biasanya nyimpen di hati. Oh, itu tipikal, ya. Tetapi ketika Tuhan ubahkan hidup saya, berubah. Saya melankolisnya hanya buat untuk menikmati seni, ya. Saya melankolis ketika saya menikmati seninya itu, saudara. Di luar seni, saya jadi orang kolerik, saudara. Nah, gitu ya. Anda harus bertumbuh, berbuah di dalam Yesus itu. Anda nggak ada, oh saya ini orang melankolis, terus Anda bangga dengan melankolismu. Jangan, saya ini orang kolerik, bangga Anda ngamuk-ngamuk terus tiap hari di rumah. Jangan berubah. Ada orang sanguin tuh bangga kalau nggak tepati janji. Ya maklum kalau saya banyak janji nggak tepati, terus bangga begitu. Jangan, kita suka batledekan ya. Kalau di rumah itu ya, kalau ada orang suka ngomong-ngomong gitu ya, oh nanti kamu tak gini ya, nanti gini ya, nanti gini ya. Terus kita bisik-bisik di rumah. Sanguin keparat. Kita selalu begitu ya. Kita tuh banyak dikecewakan dengan orang-orang sanguin yang janji-janji. Makanya di Eropa ini kita nggak pernah percaya orang janji, saudara. Orang mau janji apa kita nggak urusan, saudara. Kita nggak mau denger. Oh iya Pak, oke, oh iya Tante, oh iya Ci, oh iya. Oke, iya iya aja. Pokoknya ya. Karena biasanya janji-janji itu nggak pernah datang janjinya. Tapi orang yang nggak janji-janji itu tiba-tiba datang, saudara, nggak banyak ngomong. Biasanya begitu ya. Makanya kita nggak pernah mau denger janjinya orang. Kita selalu welcome. Kamu mau janji, kamu enggak janji, pokoknya saya welcome dengan kamu. Kamu bawa sesuatu, amat sangat welcome. Kalau bawa sesuatunya yang buruk ya enggak welcome ya saudara. Tapi kalau Anda mau ke rumah saya, bawa sesuatu, enggak bawa sesuatu, saya tetap senang. Karena saya enggak punya saudara di Eropa. Jadi semua yang datang ke rumah saya anggap saudara. Jadi nggak usah bawa janji-janji, enggak usah. Ya, Anda mau janji, pokoknya di Eropa itu kita sudah belajar waktu di Indonesia soalnya, makanya di Eropa kita sudah bentengi, ya kita sudah banyak ketemu orang-orang sanguin keparat itu, yang bangun saya orang sanguin maklum kalau saya begini, ya lupa apa, maksudnya dia memang bukan bermaksud tidak menepati janji, tapi lupa atau dia berubah pikiran, pokoknya intinya itulah orang sanguin mudah berubah pikiran, saudara. Nah, kita kalau sudah begitu ada orang ya, terus dia janji 1, janji 2, janji 3. Kita lagi ngomong nih, duduk bareng, baru 1 jam dia sudah ada 3 janji, gitu kan. Terus kita pulang,
Di perjalanan kita ngerasain saudara, sangguin ke barat. Oh jahat ya, iya, tapi itu sudah biasa begitu. Tapi itu bercanda ya. Makanya saudara kalau sama saya, di depan saya pokoknya ada jangan cerita janji lebih dari satu. Biasanya nggak tepat saudara, percaya saya. Ah, makanya saya nggak mau banyak janji. Saya tadi ngomong sama anak saya ini orang marketing tapi saya juga sales. Marketing dan sales ya, sales dan marketing itu beda. Biasanya salesman yang jago-jago itu orang sanguin, ya. Tetapi orang marketing yang jago itu bukan orang sanguin. Biasanya dia orang kolerik, jadi orang strategi, saudara. Ya, orang-orang marketing yang jago itu orang flegmatik dan kolerik itu biasanya jago. Apakah flegmatik kolerik? Anda cari sendiri di Google ya. Sanguin, kolerik, flegmatik, melankolis. Anda cari sendiri di Google. Ya, nah anak saya sudah tak ajari begitu kamu ketemu orang, kamu baca dulu orang itu supaya kamu jangan kecewa atau supaya kamu jangan menyakiti dia. Ya kalau ini orang melankolis banget kelewatan. Ya kita jaga karena kita ini kan apa namanya pelayan. Ya kamu kalau bisa jangan sampai menyakiti dia terlalu melankolis. Nah kamu jangan, kalau ini orang kolerik, Anda jangan, ya ini orang kolerik, jangan kita yang sakit hati. Ini memang orangnya jeplak mulutnya nggak ada remnya. Kalau ngomong itu dari selangkangan sampai apa, bisa tiba-tiba ngamuk, bisa apa, diemin aja, biarin saja. Saya bilang begitu ya. Ini orang-orang, oh ini orang-orang melankolis, oh ini orang-orang sanguin, oh jangan kita nikmati kehangatannya dan keramahannya, tapi jangan pernah percaya janjinya. Jadi kita sudah ngematin, saudara. Oh, dicap dong orang. Oh enggak, kita nggak ngecap orang karena orang bisa berubah, saudara. Tetapi karena kita adalah pelayan, kita langsung baca orang dulu. Pertama kita baca orang. Tetapi kalau Anda mau seni negosiasi ya, kalau Anda di kantor, Anda kerja bisnis, pertama Anda kudu bisa baca orang, saudara. Kalau Anda nggak bisa baca orang, Anda sudah gagal, itu selesai sudah Anda. Ya, ini cari ya di Google ya, sanguin, melankolis, kolerik, flegmatik, itu apa. Nah, saya nggak mau cerita tentang sanguin, melankolis, kolerik, flegmatik, tentang karakter. Saya lagi cerita tentang pengkhianat, saudara. Mau apapun karaktermu, ya, ada orang yang memang setia dan murni hatinya, sekalipun dia bukan Kristen. Ya, karena kemurnian hati adalah sebuah karakter. Banyak orang Kristen yang nggak murni hatinya. Ya, orang yang tidak murni hati ini cenderung untuk jadi pengkhianat, saudara. Tapi orang yang tulus hatinya, yang murni, tidak akan pernah jadi pengkhianat. Ya, tidak akan. Makanya jaga kemurnian. Nah, di dalam iman, faith itu ada namanya faithful, kesetiaan. Ya, di dalam kata kesetiaan itu, ya, lawannya adalah pengkhianatan, saudara. Ketika bukan cuman meninggalkan, tapi denied, saudara. Bukan cuma denied, tapi juga persulit. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ya, saya banyak menemui hal-hal seperti ini. Nah, saya balik lagi tadi, di dalam bekerja, di dalam nasibnya saya, kalau Anda percaya nasib atau apalah namanya, karma kayak apa, saya nggak percaya nasib, nggak percaya karma ya. Tetapi orang selalu berkata, Paul ini seorang yang beruntung. Dari mulai tante-tante saya, om tante saya, keluarga ya, sepupu semua. Ini orang beruntung sekali ya. Mujur, kamu itu orangnya kok mujur sekali ya. Sampai dia gedek-gedek sama saya. Cubuer, nabrak beton, hancur, kolaps, porak-poranda. Besoknya sudah bangun lagi. Bulan depannya sudah jadi rumah lagi. Ya, udah lari lagi. Wah, bolak-balik saya ya. Karena itu tadi, memang kenapa saya orangnya penasaran, pengen tahu kehidupan itu. Nah, tapi bukan cuma ngawur pengen tahu, saya pengen tahu dan tak catat, saudara. Dan di masa-masa ini, ya, saya berani narik orang, saya berani ngemop orang sepanjang ulurannya itu, karena saya tahu seberapa ulurannya orang, saudara. Iya kan? Makanya kita ngerti, karena kita sudah ditabrakkan badan kita berkali-kali. Kenapa? Kita sudah ngukur. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ya, hitung. Hanya orang yang sering jatuh bangun, tetapi dia catat, dia bijaksana.
Orang kalau nggak pernah jatuh bangun, kurang bijaksana. Orang kalau nggak pernah jatuh bangun, lalu tiba-tiba jatuh di usia tua, biasanya nggak bisa bangun lagi, saudara. Bunuh diri, nggak bunuh diri aja udah bagus. Nggak bunuh diri aja udah bagus, saudara. Itu biasanya. Tetapi apapun Anda hari ini, ya, Tuhan itu selalu kasih kesempatan baru. Ya, kalau Anda taruh hatimu aletheia sama Tuhan, ya, Anda jatuh di usia berapapun, firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh. Dia pasti bisa bangun. Tetapi ada orang-orang fasik, saudara, orang-orang pengkhianat. Dia hidupnya itu sial, saudara. Seberuntung apapun dia, kalau jatuh, karena dia biasa berkhianat. Keberuntungan itu tidak akan berpihak sama dia. Ya karena dia berkhianat mendapat keberuntungannya dia, maka dia harus mengalami pengkhianat yang berikutnya. Memang keberuntungannya dia dari berkhianat. Kalau nggak berkhianat, dia nggak akan dapat untung. Nah, Pak nuduh, oh bukan nuduh. Amatin deh kalau nggak percaya. Oh saya seumur-umur berkhianat terus sekali. Ah bohong kamu. Definisimu berkhianat itu kan menjual rahasia perusahaan, menjual rahasia negara. Definisi berkhianat itu kayak saya nih dianggap pengkhianat. Itu siapa tuh Tony Daud kan menganggap saya pengkhianat kan. Saya jual negara yang mana? Ya kan? Enggak ada. Ya ada orang mana yang saya hianati? Enggak ada, saudara. Definisi pengkhianatnya itu beda banget ya. Definisi pengkhianat itu ya kalau kamu Tuhan suruh kamu mengajar, gembala disuruh mengajar jemaatnya. Ya. Lalu gembala ini dibelokkan pengajarannya supaya dia dapat duit dari jemaatnya. Itu pengkhianat, saudara. Dia mengkhianati apa yang dipercaya. Jemaatnya kan percaya kan? Percaya saja dia ngaku pendeta atau ngaku evangelis atau ngaku dia dipercaya. Oh, lu dibelokin sedikit untuk politik. Itu pengkhianat, saudara. Yang saya lakukan itu bukan pengkhianat. Resiko yang besar. Bahkan ibu saya mati saja, saya nggak bisa datang kan. Nah, tetapi banyak pengkhianat di dalam gereja, saudara. Saudara amatin. Ketika lagi bareng-bareng, ya, kalau orang nggak bareng-bareng, nggak pernah kenal, tiba-tiba dia bentrok, itu namanya musuh, saudara, lawan, seteru. Tetapi orang kalau lagi bareng-bareng, tiba-tiba dia tinggalkan. Nah, itu namanya tidak setia. Ya kan? Meninggalkannya kemudian denied. Ya kan? Tetapi bukan cuma denied, tapi dia persulit orang teman lamanya dia. Walaupun kata dendam lah, kemarahan apa, itu pengkhianat, saudara. Jangan pernah ada dalam hidupmu. Kalau Anda ingin beruntung. Ya, kalau Anda ingin hidupmu mengalami kemudahan, rezekimu mudah ya. Saya selama bekerja, nggak pernah saya jual rahasia perusahaan saya kepada orang lain, saudara. Itu jelas pengkhianat ya. Tetapi saya tidak pernah persulit perusahaan lama saya. Tidak ada, saya sering pindah kerja kan. Tidak pernah rahasia di perusahaan lama itu terus saya gembosin perusahaan lama itu buat saya naik. Oh enggak. Waktu saya kerja di bank asing, saya melihat dengan mata kepala sendiri soalnya, saudara. Itu mungkin pelajaran berharga buat saya ya. Apa? Ini pindah kerja di bank A gitu ya. Kemudian dia pindah ke bank B, bank C, bank D. Tiba-tiba dia kembali lagi ke bank A, saudara. Kalau dia hianati bank A ini, nggak mungkin bank A ini mau terima kan. Oh di bank itu biasa ya, muter gitu ya, rotasi karyawan itu banyak gitu loh. Karena mereka jualan klien kan. Mereka bawa klien itu kliennya dia pribadi dibawa, puter-puter kemana-mana. Itu kalau dia berkhianat, artinya dia bikin sulit bank sebelumnya, nggak akan mau, saudara. Bank yang sebelumnya kan, itu orang kurang ajar, jangan. Dan dia tahu, yang dia jual itu dia namanya intrapreneur kan. Anda
kalau orang-orang yang pekerja yang handal itu dia menjadi intrapreneur, bukan karyawan, saudara. Intrapreneur itu dia menjual keahliannya dia, statusnya dia karyawan, tapi bank itu menghargai dia sebagai partner. Perusahaan itu menghargai dia sebagai partner. Karena namanya intrapreneur. Dia bawa kemampuannya dia, saya jual kemampuan saya, tapi saya bukan budakmu. Ya, perusahaan akan respect sama dia. Itulah sebabnya gaji saya selalu besar. Dan saya tidak pernah persulit perusahaan lamanya. Sampai hari ini, saya kalau telepon sama perusahaan lama saya, mereka semua baik dengan saya. Karena bahkan saya sudah keluar dari perusahaan itu pun, ya. Terus mereka nelpon, Pak Paul dulu ingat nggak ada peristiwa ini, peristiwa ini, peristiwa ini. Saya selalu bantu, saudara. Kalau perlu saya datang. Jalin hubungan itu. Walaupun kita sudah ada kompetitor. Dia sendiri mau minta bantuan saya sudah malu, saudara. Tetapi mau nggak mau dia minta bantuan karena cuma saya yang tahu masalah itu. Dia telepon saya datengin, saya bantu. Tak kenalin channel-channel saya. Oke, kamu hubungi orang ini, telepon orang ini, menteri ini. Itu teman saya. Dia akan bantu kamu. Nanti tak telepon dulu sebelum kamu telepon, saya telepon. Wah, malah dia dapat channel baru. Saya tidak pelit masalah gitu. Kadang-kadang bos saya yang baru ini suka salah paham. Tak terangin. Kalau saya tinggalkan kamu, terus kan dipanggil kan. Katanya kemarin baru kamu ini nih ya. Pak, kalau saya keluar dari sini, Bapak telepon saya, tetap tak bantu, Pak. Banyak orang kalau keluar dari kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain, digembosi perusahaan lamanya, dielek-eleki, dijelek-jelekin, dipisu-pisui, saudara. Itu pengkhianat namanya. Dia sendiri masih di dalam perusahaan, dia berani jual rahasia perusahaan, dia berani pisu-pisu ini ya, dia ngerasani dia boikot di dalam itu pengkhianat, saudara. Kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda masih hidup, masih makan dari perusahaan itu, jangan pernah kamu kencingi perusahaan itu. Karena itu adalah periuk nasimu dan teman-temanmu yang satu tim. Ini banyak, saya sering lihat ya. Kalau saya, semua tim saya, anak buah saya di perusahaan saya, ngoceh-ngoceh begitu kan, nggak suka dengan atasan kami begitu kan. Saya selalu bilang, jangan pernah jelek-jelekan. Pak Paul sendiri begini, ya bukan. Kalau kamu nggak suka, kamu rapikan kerjaanmu, kerja yang benar, cari kerjaan yang bagus. Sehingga kamu nggak ada peluang orang itu fitnah kamu. Semua anak buah saya, kalau pindah kerja, ya, terus orang ada yang ngecek sengaja ya, ini orang ini gimana nih ngelamar di tempat saya, itu orang jempol 4. Waduh, gajinya langsung di tempat yang baru itu, di sini cuma sales, di sana bisa sales manager, saudara. Dan saya nggak pernah, jangan tuh maling itu enggak. Saya nggak pernah kasih rekomendasi yang jelek tentang anak buah saya, karena anak buah saya nurut sama saya. Tak kasih tahu, ya. Serius ya, saya nggak main-main. Mental setia itu, saudara, akan membuat orang-orang ini beruntung. Orang-orang ini terus belajar, yang nggak Islam, nggak yang Hindu, nggak yang agama Konghucu, nggak yang apa, ya nggak yang Buddha. Dia dengarkan saya. Walaupun ini saingan saya, rival pun, dia dengarkan nasihat saya, saudara. Oh, dalam masalah kesetiaan, orang tahu saya nggak akan berkhianat. Bahkan si fitnah pun, karena orang kenal saya, nggak mungkin, Pak. Wah, difitnah saja orang bilang, nggak mungkin Pak Paul itu begitu. Ada yang belain, saudara. Maka dari itu, saudara, kalau Anda ada di dalam satu wadah organisasi, ya, Anda masih ada di situ. Terus Anda jelek-jelekan, sekali namanya orang mengeluh, 2 kali, setiap hari, setahun, 3 tahun Anda masih di situ, Anda masih jelek-jelek. Pertanyaan saya, kamu kenapa tidak keluar dari situ saja? Kamu di dalam situ kamu menderita jiwamu, kamu merasa dirugikan lah, ini kamu ngerasani terus. Kalau saya jadi kamu, saya keluar saja. Kalau saya mau tetap di situ, saya harus terima kejelekannya. Organisasi tersebut, maupun perusahaan tersebut, yayasan tersebut. Kalau memang saya nggak terima, nggak suka, saya keluar. Sebelum saya keluar, saya tinggalkan yang baik dulu. Sebab nanti suatu ketika kamu butuh rekomendasi dari ini. Serius ya.
dia punya kesan di hatinya. Bahkan mungkin dia sudah sama-sama ketemu di tempat yang lain. Baik, saudara. Itulah rahasia keberuntungannya. Tetapi itu kan kita cerita manusia sama manusia. Nah kalau saya pindah kota Pak, kan nggak ada yang kenal. Oh jangan khawatir. Manusia melihat, Tuhan juga melihat, saudara. Alam semesta ini nggak bisa kamu tipu. Sifat itu muka duapan ini loh. Nah, orang kan melihat sekali, ini duapan, ini orang setia. Ya kan? Kenapa orang kalau melihat saya mukanya dia seneng sama saya? Jatuh hati. Bukan jatuh hati cinta ngesek, bukan ya. Tapi maksudnya dia seneng aja, cocok. Karena kesetiaan, saudara. Itu kamu bawa. Itu inner itu keluar ke mukamu, terpancar dalam mukamu. Makanya ada orang yang bisa baca muka orang itu ya. Karena terpancar hatinya keluar, saudara. Oh, ini orang licik nih. Wadah, dari senyumnya, dari bentuk kupingnya. Kenapa? Karena dari bentuk kupingnya, karena di kerutan-kerutan ini loh, saudara. Anda mikir, Anda jahat. Ekspresi itu ya, nggak bisa dibohongi dari urat-urat saraf yang ada di wajah ini, saudara. Ini jelesan, sirikan, cabul, itu semua terpancar semua. Saya nggak terlalu pandai, saya baca orang, tetapi nggak ada orang-orang HRD yang sangat jago, saudara. Memang hidupnya di situ kan, profesinya. HRD dulu, saya di suatu perusahaan konglomerasi ya, itu HRD ini jago bener, saudara. Begitu ketemu, kamu tahu nggak orang ini, Paul? Dia Nah, kalau di FBI itu namanya profiler. Nah, itu orang profiler itu ya. Kalau di orang-orang kriminologi itu ada yang namanya profiler. Nah, ini di perusahaan-perusahaan besar itu ada profiler, saudara. Nah, saya hanya karena bakat. Ya, ada orang bakat. Saya kan hanya karena bakat. Ini orang belajarnya khusus jadi profiler. Coba dia baca. Di tempat kita ada ya. Nggak saya ceritain ya. Saya kaget. Oh iya bener juga dalam hati saya. Wah ini ternyata kita punya, thank you ya Tuhan. Tuhan kasih kalian ada di sini semua dengan berbagai macam karunia ya. Di tempat kita ada profiler loh. Saya sampai kaget. Ya kemarin ada yang cerita ke saya itu ya. Ini dirahasiakan dong ya. Nanti nggak enak nih saudara, takut sama dia lagi. Di tempat kita ada profiler ya. Yang begitu melihat orang, nada suaranya, mukanya, langsung ngerti saudara. Ya, ada, tempat kita ada. Ya, nada suara, ya, intonasi, ya, bentuk mata itu ada. Tetapi itu semua sebenarnya adalah cerminan dari hatimu. Kamu enggak usah buat-buat, enggak bisa dibuat-buat, saudara. Milikilah hati yang baik. Ya, hati yang aletheia. Yang jangan khianat. Kesetiaan. Wah, rugi, Pak. Oh, enggak. Jangan khawatir, jangan takut. Tentu harus berhikmat. Ya, tetapi Anda harus ingat prinsip. Saya tidak akan persulit kamu. Itu. Hidupmu tuh jangan tak persulit aja. Emang kenapa sih? Banyak orang suka mempersulit orang lain gitu loh. Enggak suka ya kalau ada orang lancar ya. Nah, Anda kenapa sih suka persulit orang lain? Kalau saya, kalau bisa lancarin, tak lancarin, saudara. Makanya rezekinya saya banyak. Serius. Suatu ketika saya pernah ngurus surat pindah. Saudara tahu kenapa KTP saya di Bliko itu? Ya, kan TV1 kan datengin rumah saya itu ya. Sebenarnya saya udah lama nggak di situ, saudara. Ya, dan itu bersyukur ya. Itu ketua RT-nya mempersulit saya, saudara. Saya mau pindah alamat nggak boleh. Dipersulit pokoknya. Saya bertanya, Pak salahnya apa sih Pak? Tadi kalau saya nggak di sini lagi, Bapak kan bahagia kan? Nggak usah ketemu saya lagi. Wah, nggak mau nemuin lah, inilah, apalah segala macam. Sampai hari ini KTP saya masih salah 3. Ya kan, KTP yang itu kan, ya biarin aja. Ternyata, saudara, hati saya kan tulus kan? Itu menguntungkan saya. Waktu laporan polisi saya yang pertama, orang nggak bisa tangkap saya. Waktu kasus ini meledak sebenarnya sudah dari 2015, saudara, 2016, sorry ya. Sudah dari 2016, saudara. Nggak ada yang tahu kan. Sudah ada laporannya 2016. Nggak ada yang bisa tangkap saya.
Ya. Nah itu karena orang beruntung gitu loh saudara. Orang mujur, padahal saya dipersulit, saya jengkel, saya marah sekali sama Pak RT ini. Apakah saya terus mengucap syukur, terima kasih Pak RT, Pak, gara-gara Pak RT saya aman. Enggak, ini Pak RT tetap kurang ajar saudara. Matinya kena cancer ya Pak RT ini ya. Kena cancer, penyakit ruwet. Cancer itu kan penyakit ruwet kan. Anda yang kena cancer, jangan-jangan karena Anda juga hidupnya suka mempersulit orang lain. Oh enggak selalu ya. Cancer itu ada yang karena genetik ya, ada yang karena genetik. Nah, tetapi kalau Anda yang kena cancer, Anda introspeksi. Anda yang sial terus, ya, maksudnya ruwet ya, sial-sial itu ruwet. Soalnya kan udah mau ini mesti ada obstacle, ada sial itu kalau yang bolak-balik bangkrut, nah, bukan begitu ya. Tapi ini sial yang setiap kali ada masuk, mesti ada yang bikin ruwet kamu. Ada apa-apa bikin ruwet kamu. Nanti ada apa, kenapa sih mesti. Nah, saya kenapa kalau apa-apa saya selalu mudah, coba saudara. Kalau ada yang sulit pun, pasti nanti ada rezekinya di situ, ada bonus kalau yang sulit-sulit itu. Karena saya selalu permudah jalannya orang. Ya. Dan kalau sudah bermudah, walaupun saya jengkel, ada orang mempersulit saya, kalau saya sudah jalan, sudah berhasil, saya nggak akan dendam. Saya nggak akan dendam. Kenapa? Karena itulah kuncinya keberuntungan saya. Orang persulit saya bisa lolos. Ya. Buat apa? Saya mesti terus balas sama dia. Waktunya kan habis kan. Mendingan saya lari terus kan. Coba Anda pikir dengan logis. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, yang aletheia itu kan. Dan dengan segenap akal budimu. Coba Anda pikir yang logis deh. Belum bereaksi, makanya kemarin saya kasih tahu Anda toh, dalam menghadapi masalah, dalam keputusan-keputusan yang sulit, Anda diam dulu 5 menit. Jangan langsung diputusin. Anda mutusin bisnis, mutusin mau dendam, mutusin mau bunuh orang sekalipun ya, mutusin mau menjarain orang, mutusin Anda mau bikin susah orang, Anda diam dulu 5-10 menit. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tunggu 5-10 menit. Selalu tunggu 5-10 menit dalam setiap keputusanmu. Anda lagi mau ngambil keputusan, mau pindah sekolah, pindah rumah, apa sekali, pindah kerja. Jangan langsung gini, walaupun ada marah ya. Ini bosnya kurang aja, saya udah tersinggung sekali, udah muntap. Tunggu 5-10 menit baru Anda ambil jalan. Anda sampai Tuhan tolong aku Tuhan. Ngomong ya, Tuhan tolong aku Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Makanya jangan sembarangan sebut nama Yesus ya. Jangan buat latah, buat bercandaan. Tuhan Yesus tolong aku. Bilang begitu ya. Jangan Nabi ke-26 tolong aku ya gak pakai tolong. Tapi Tuhan Yesus tolong aku. 5-10 terus diam sebentar. Endingnya saudara ya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu untuk menasihatimu. Logos itulah saudara. Bacalah firman Tuhan rajin-rajin. Rajin baca Alkitab saudara. Ya. Kalau Anda pengen bagaimana memahami firman Tuhan, ikut kelas evangelis, apologetik, apostolik. Anda kan kaget-kaget. Nanti pemahamanmu terhadap firman Tuhan nanti bisa beda banget. Kalau udah ikut kelas evangelis, apologetik. Ya, beda. Beda. Selama ini Anda baca firman Tuhan, bosen kan? Karena Anda lihatnya cuma dari situ doang. Anda kalau sudah ikut kelas evangelis apologetik nggak mungkin bosan baca firman Tuhan. Kenapa saya rajin baca firman Tuhan? Ya, saya senang. Karena setiap saya baca firman Tuhan selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Dan itu yang membuat hidup saya semakin bijaksana. Senang ya, Anda belum ngerti ya, kalau Anda yang mungkin belum seusia saya atau belum alami jatuh bangun, mungkin kata bijaksana itu klise ya. Anda perlu ngerti ya kata bijak itu, hati yang bijaksana. Itu enggak klise saudara. Ya, kalau Anda ngerti, waduh Anda kan haus, aku nggak mau bodoh Tuhan, aku mau bijaksana Tuhan, aku mau berhikmat, aku mau punya pengertian. Kalau Anda sudah jatuh bangun kayak saya remuknya, Anda butuh itu saudara. Kalau Anda belum pernah jatuh bangunnya, buat Anda klise. Ya, tapi mudah-mudahan pagi ini tanpa Anda harus jatuh bangun yang hancur-hancuran, Tuhan memberi Anda hati yang bijaksana ya, penuh hikmat dan pengertian. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Agus.